Pada zaman dahulu, perjalanan menuju Tanah Suci bagi orang Nusantara menjadi perjuangan berat tersendiri. Harus mengarungi lautan, menerjang badai berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang akhirnya berhasil melalui ujian tersebut, lalu berhasil kembali selamat ke tanah air, kemudian dianggap berhasil mendapatkan anugerah dari perjalanan spiritual tersebut. Terlebih, Ka'bah dan Mekah merupakan kiblat suci umat Islam sedunia. Maka dari itu, orang-orang yang berpulang haji adalah benar-benar orang-orang pilihan, sehingga ketika kembali ke tanah air, mereka akan mendapatkan penghormatan tinggi dari orang-orang yang belum berhaji. Pada tahun 1800-an, pemerintah kolonial Belanda berusaha untuk membatasi jemaah haji dengan berbagai cara, karena takut akan pengaruh haji bagi gerakan anti penjajahan. Berbagai tokoh besar seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan pun merupakan jemaah haji yang setelah berpulangnya ke tanah air kemudian mendirikan organisasi Islam bernama Muhammadiyah. Tokoh lain yang juga mendorong pergerakan Islam di tanah air pasca melaksanakan haji adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau pun mendirikan Nahdlatul Ulama pasca ketibaannya di tanah air. Munculnya pergerakan Islam yang menimbulkan pemberontakan kepada kolonialisme pun membuat Belanda khawatir. Hal ini membuat Belanda menginisiasi pemberian gelar haji bagi setiap rakyat Indonesia yang kembali dari ibadah haji agar mudah mengenali mereka jika terjadi pemberontakan. Tak hanya itu, kebanyakan orang yang kembali dari ibadah haji saat itu dianggap sebagai orang suci, sehingga pendapat mereka lebih didengarkan. Hal ini juga menambah kekhawatiran Belanda karena menduga akan muncul gerakan Islam lain yang siap mendobrak kolonialisme saat itu. Orang-orang yang berpulang haji, mereka telah menjalani perjalanan suci dan bertemu dengan begitu banyak orang dari berbagai macam latar belakang penjuru dunia, yang mana hal ini sangat bisa mengilhami perjuangan keberlanjutan ketika kembali ke tanah air. Salah satu cara agar kolonial Belanda memetakan orang-orang berhaji adalah dengan membuka konsulat jenderal pertama di Arabia pada tahun 1872. Tugas konsulat ini adalah mencatat pergerakan jemaah haji dari Hindia Belanda. Tahun 1916, Belanda kemudian mengharuskan mereka memakai gelar dan atribut pakaian haji agar mudah dikenali dan diawasi. Dari sinilah muncul gelar haji di Indonesia. Di negara lain, khususnya di Timur Tengah, tidak ada pemberian gelar haji bagi setiap masyarakatnya selepas keberangkatan haji. Gelar haji di negara lain hanya sebatas ucapan verbal saja, semisal panggilan ya haj ketika hendak memanggil orang yang sudah berhaji. Gelar yang dimaksud yang dilabeli oleh Belanda pada tahun 1916 ini adalah gelar yang tercatat melekat pada nama seseorang secara resmi yang ditanggalkan sebelum namanya. Sebelum tahun itu, tentu sudah banyak orang yang sudah berhaji, namun tidak ada catatan khusus yang mewajibkan gelar itu dicantumkan di depan namanya seperti hari ini. Dan tradisi pemberian gelar haji yang dipelopori oleh Belanda ini sendiri masih dilestarikan hingga sekarang.